Guys, kali ini kedatangan motor Scoopy yang oleh pemiliknya mengaku bahwa kurang bertenaga atau kurang akselerasi di bagian di tanjakan ya. Pemiliknya mengaku dia sudah mengganti roller, 5 roller, begitu juga kampas ganda, baik juga fumble-nya ya. Kita akan mengecek kembali di mana sih kelemahannya, penyebab dari motor Scoopy ini kurang bertenaga ya. Pertama-tama yang akan kita cek itu bagian top di sini ya, titik mati atas. Misalnya topnya lari, itu yang menyebabkan motor Scoopy ini kurang bertenaga ya. Apabila nanti topnya tetap lama masih dalam kondisi normal, kita akan mengecek komponen yang lain. Mari kita melakukan langkah-langkah untuk membongkar motor Scoopy ini ya. Tutupan magnet di sebelah sini ya, untuk bisa melihat topnya ya, sebentar ya. Jadi kita putar posisi magnet seperti ini. Ini tanda top harus sejajar dengan tanda panah di atas ya. Tanda panah ini harus lurus dengan ini ya. Kita tahan ininya, kemudian di noken asnya nanti akan kita lihat ya. Kita biarkan posisi seperti ini. Lalu di noken asnya harus lurus ya, posisi normal. Garis di dalam ini harus lurus dengan ini ya. Begitu juga di sebelah bawah. Apabila ini terjadi pergeseran, itu yang menyebabkan motor ini kurang bertenaga ya. Apabila garis ini terlalu ke dalam, sebelah sininya misalnya terlalu ke dalam, atau garis di bawahnya juga terlalu keluar, atau sebaliknya, maka yang akan terjadi nanti motornya tidak bertenaga ya. Jadi pada motor Scoopy ini topnya masih dalam kondisi normal ya, dimana garis ini masih sejajar dengan ini ya. Begitu juga sebelah bawahnya ya. Oleh karena itu kita akan mengecek komponen yang lain yang mendukung motor ini tidak bertenaga ya. Coba kita mengecek klep ini ya. Mengecek klep. Kita akan mengecek kerenggangan klep ya, atas dan bawah. Klep in dan out ya. Di atasnya masih longgar ya, di bawah ini sudah setelnya terlalu ke dalam ya. Jadi salah satu penyebab dari motor ini kurang bertenaga karena klep bagian outnya ini terlalu kencang ya, sehingga yang terjadi kompresi dalam motor Scoopy ini mengalami kebocoran, sehingga tenaganya kurang maksimal ya. Kita akan mengecek kembali bagian klep bagian out ini ya. Jadi kita membuka ini menggunakan kunci 89 ya. Kita los sedikit keluar. Ini sudah agak renggang, digoyang begini ya. Dalam ukuran normal pada motor Beat ini ukurannya 0,10 ya. Ini sudah renggang, kemudian kita kencangkan lagi ya. Jadi penyetelannya jangan terlalu longgar ya, ditaksir saja. Jika sudah menjadi kebiasaan nanti kita bisa mengetahui ya. Ukurannya 0,10 pada motor Beat ya. Selanjutnya kita akan kancingkan kembali dan menutup kembali bagian ini ya. Selanjutnya kita tutup kembali bagian ini.
kita mengecek tadi bagian klep, ternyata klepnya mengalami kebocoran ya. Itu salah satu yang menyebabkan motor Scoopy ini kurang bertenaga ya. Tadi sudah kita melakukan pengetesan di jalan yang mendaki ya. Sudah ada perbedaannya, tadi sudah bertenaga ya. Tetapi supaya benar-benar tenaganya maksimal, kita akan mengecek lagi bagian CCTV-nya ya. Siapa tahu per penekan polinya itu mengalami kendur atau juga polinya sudah mengalami oblak ya. Nanti kita akan membuka kembali bagian sebelah sini ya. Seperti itu, mari kita melakukan langkah-langkah pembongkaran bagian CCTV-nya. Terutama perlu video. Nah, kita buka begini ya. Fumble-nya ya, kita tekan begini. Apabila ada nanti kalau misalnya pernya sudah mengalami kekalahan, dia sangat mudah ditekan begini ya. Nanti dia akan keluar ininya ya. Ini ya. Ini pernya juga mengalami lembek ya. Ini merupakan salah satu bagian yang menyebabkan motor Matic itu kurang bertenaga ya, karena pernya juga melemah ya. Kita akan membuka untuk melihat pernya, kemudian untuk melihat poli ini, apakah polinya ini masih normal atau masih bagus ya. Jadi saya menggunakan cara manual untuk membuka ini ya. Memang saya memiliki impact, tapi saya lebih memilih cara manual untuk membuka ini ya. Ini kampas gandanya masih baru ini ya. Selanjutnya ini kita tarik keluar. Ini kita lepas ya. Di depannya ini tidak perlu dibuka ya, karena ini sudah diganti baru ya. Itu menurut pemiliknya. Jadi kita akan melihat bagian poli ini ya. Jadi salah satu dari motor yang kurang bertenaga itu karena poli ini melemah atau sudah oblak, karena penekan polinya juga sudah lembek ya. Seperti itu, kita akan membuka bagian kampas ganda ini menggunakan kunci khusus ya. Cara membuka ini, kita injak begini. Kita mengecek bagian poli ini. Cara pengecekannya begini ya. Biasanya kalau polinya sudah oblak, ini akan goyang begini ya. Dia akan terasa sekali ini bergoyang ya. Jika ini sudah bergoyang, ini wajib untuk diganti dengan yang baru ya. Tapi ini masih aman ya. Jadi permasalahan utamanya itu karena di dalam per ini ya. Ini pernya sudah sangat lembek ya. Seperti ini. Sehingga dia kurang mencekram poli ini ketika motornya dihidupkan ya. Kurang mencekram, menekan begini ya. Dia sudah lembek dan kurang mencekram. Jadi idealnya ini harus diganti ya. Tetapi nanti kita akan menarik saja begini ya. Menarik poli ini atau diganti dengan yang baru ya. Apabila pernya tidak diganti, kita bisa menarik kembali pernya ya. Tapi idealnya misalnya pemilik dari motornya uangnya cukup, pernya bisa diganti dengan yang baru ya. Tapi misalnya kalau uangnya tidak cukup, kita bisa menarik saja begini ya. Menarik per ini supaya dia akan renggang kembali ya. Ditarik begini ya. Begitu juga sebelah bawahnya, kita bisa tarik ya.
Tapi idealnya harus diganti ya, jangan meniru cara seperti ini. Ini hanya untuk bersifat sementara ya. Seperti itu. Jadi pernya ini sudah mengeras ya. Otomatis nanti dia akan mencekram bagian ini ya. Menekan kembali poli ini sehingga fumble ini seperti ini ya. Dia akan mencekram fumble ini ya, sehingga tenaga dari mesin yang disalurkan ke belakang, selanjutnya poli akan mentransfer tenaga ke roda. Itu sangat maksimal ya apabila per ini sudah mengeras ya, seperti itu ya. Tapi idealnya pernya harus diganti dengan yang baru ya, seperti itu ya. Setelah ini diganti dengan yang baru atau sudah ditarik, kita pasang kembali ya. Kita pasang kembali. Jadi mari kita melakukan pemasangan kembali bagian poli belakang ini ya. Seperti ini model ketika dia sudah keras ya. Dia agak susah untuk ditekan ininya ya. Ini agak susah. Kemudian tekan lagi, dimasukkan ke dalam. Selanjutnya ini dipasang ring. Kemudian mur ya. Selanjutnya kita menutup bagian ini. Selanjutnya kita akan mereset kembali sepeda motor ini supaya pada sistem yang semula ya. Cara resetnya kita buka bagian ini, kemudian soket DTS nya seperti ini ya. Kita akan mereset menggunakan scanner ya. Kita buka dulu ini, lalu dicolokkan di sini ya. Kita colokkan di sini. Kunci kontaknya di on kan ya. Jadi kita hidupkan kunci kontaknya, dia sudah terhubung ya. Kita tunggu prosesnya. Saya menggunakan scanner merek Master ya. Kemudian diagnosa, kita tekan enter, lalu pilihan sepeda motornya, kan motor Honda. Lalu kita pilih bahasa ya, kita tentunya memilih bahasa Indonesia ya. Kemudian ada varian motornya, kita pilih motor Scoopy 110 ya. Tinggal begini, Scoopy 110 ini ya. Panah ke bawah.
Selanjutnya Scoopy 110, tekan enter atau oke. Lalu kita masuk di bagian penyesuaian dan penyetelan. Di sini ya, ini untuk mereset kembali untuk masuk kepada sistem baban motornya ya. Reset SCM, tekan enter ya. Kita tekan enter kembali, tekan yes ya. Tekan setting, dia akan memerintahkan untuk mereset SCM sepenuhnya, putar kunci kontak off lalu on dalam 10 detik ya. Kita akan memutar kunci kontak dalam kondisi mati dan scannernya akan mati ya. Kita matikan, lalu nanti kita akan hidupkan setelah 10 detik ya. Kita matikan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita hidupkan lagi. Jadi proses resetnya sudah selesai. Motor sudah ke bawah ke standar pabrik ya. Akan kita hidupkan kembali sepeda motor ini ya. Kita cabut scannernya. Coba kita hidupkan ya. Seperti itu ya. Coba nanti akan kita bawa kembali. Akan ngetes kembali di tanjakan ya. Apakah tenaganya sudah berbeda atau tidak ya. Bagaimana bang? Sudah aman bang? Aman bos, aman. Oke, baiklah, seperti itu ya. Jadi itulah penyebab utama motor Scoopy ini, motor Matic Scoopy tidak bertenaga ya. Penyebab utamanya tadi terjadi kebocoran kompresi di bagian klep ya, karena penyetelan klepnya terlalu rapat ya. Dan yang kedua tadi ada masalah di bagian CTV di mana per penekan poli belakangnya itu mengalami lembek atau lemah ya, sehingga akselerasinya kurang begitu bagus ketika dipakai di tanjakan ya. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.